Shalom, haleluya. Selamat pagi. Hari ini hari Minggu yang kedua, kalau saya tidak salah. Akan masuk yang ketiga, minggu depan, keempat kita sudah Natal. Ya. Dan tanggal 31, tanggal 1 kita sudah liwat di dalam tahun 2020, kita masuk di dalam 2021. Bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dia sudah jaga kepada kita selama hampir 1 tahun ini. Dan kita jadi anak-anak Tuhan, patutlah bersyukur kepada Dia. Karena Tuhan itu baik dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini mari kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biar apa yang Tuhan mau sampaikan melalui hamba-Nya, saya akan teruskan kepada Bapak Ibu. Ingat sekali lagi, saya ini bukan penginjil. Saya ini bukan hamba Tuhan yang diundang khotbah ke gereja-gereja. Tetapi saya hamba Tuhan yang dipercayakan gembalakan di tempat ini. Dan saya tetap stay duduk di sini. Karena jaga semua ini anak-anak. Karena Tuhan berkata di dalam Ibrani 13 ayat 17. Engkau akan bertanggung jawab atas jiwa-jiwa ini. Ya, bertanggung jawab atas jiwa-jiwa. Saya percaya kalau bukan panggilan Tuhan menjadi seorang gembala, dia akan lari dan dia tidak akan mau. Karena macam ragam manusia yang saya harus hadapi. Tapi Tuhan bilang, engkau harus sabar. Ajarkan terus dengan baik. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama, saya ajak kepada Bapak Ibu membukakan di dalam satu kebenaran di dalam Efesus. Efesus 4 ayatnya yang ke-11. Efesus 4 ayatnya yang ke-11. Haleluya. Efesus 4 ayatnya yang, tolong kalau bisa itu di belakang tulisannya besar. Ya, kasih besar juga bagus ya. Efesus ini dibesarkan juga. Efesus 4 ayatnya yang ke-11. Dan ialah memberikan baik rasul maupun nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala dan pengajar-pengajar. Ayatnya yang ke-12, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan sapa kita pada pagi hari ini melalui Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat yang ada di Efesus. Supaya jemaat-jemaat di Efesus mempunyai satu kesatuan. Itu sebagai satu nasihat daripada Rasul Paulus. Mempunyai satu kesatuan. Dan dia percaya kalau jemaat-jemaat itu mempunyai satu kesatuan. Mereka satu, terus dalam mengiringi Tuhan. Mereka bergandengan tangan, terus mengiringi Tuhan. Mereka akan sampai di tempat tujuannya. Bahkan firman Tuhan mengatakan janji-janji akan tergenapi. Bahkan juga Rasul Paulus memberitahukan di dalam satu gereja, satu unity ini, ada 5 jawatan yang diberikan oleh Tuhan. Jawatan itu yang dikasihkan, tolong dikeluarkan kembali di dalam ayatnya yang ke-11. Ya. Yang dikeluarkan, ya. Dan ialah yang memberikan, baik ada rasul. Jadi di dalam gereja ini ada rasul juga. Dia menangkan jiwa. Selesai menangkan jiwa, dia buka gereja. Selesai buka gereja, disuruhkan siapa yang mengembalakan. Dia pergi lagi, menginjil, menangkan jiwa, buka gereja, dan situ serahkan kepada gembala. Dan di situ juga di sini katakan ada nabi-nabi. Nabi-nabi yang ada di dalam gereja Tuhan pakaikan kepada dia untuk menegur, ya, menasihati. Memang nabi itu kalau menegur keras, tetapi ingat dia sudah diberikan kepada Tuhan sebagai satu jawatan ini, ya, karunia ini sebagai nabi. Dia tidak bisa tahan, memang dikasihkan seperti itu untuk menegur. Seperti Nabi Yesaya, Nabi Yeremia. Kita melihat mereka menegur orang-orang yang jalan di dalam dosa. Tetapi banyak yang tidak terima.
Banyak yang menolak. Sehingga di dalam Ibrani 11 ayat 37, dia mati itu digergaji. Karena orang tidak suka. Padahal teguran itu untuk baik. Tapi banyak orang tidak suka. Tetapi Tuhan tetap taruh seperti ini. Seorang nabi. Baik pemberita-pemberita Injil. Ya. Di sini pemberita-pemberita Injil dipakai. Misionaris untuk pergi. Menyampaikan kabar-kabar baik. Bahwa Tuhan kita Yesus Kristus sebagai juru selamat. Maka itu semua umat Tuhan. Di dalam bulan 12 ini memperingati hari kelahiran Tuhan. Kedatangan Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Perlu disampaikan. Beberapa saat yang lalu saya melihat hari-hari ini. Ada orang-orang yang diberkati Tuhan di Amerika. Mereka siapkan pesawat khusus untuk apa? Kirimkan ke dunia untuk misionaris-misionaris ini. Untuk pergi menyampaikan kabar-kabar baik tentang Tuhan Yesus. Kita juga dipakai sama Tuhan. Menyampaikan kabar-kabar baik untuk Tuhan Yesus. Tentang Tuhan Yesus. Datang ke dunia untuk menyelamatkan umatnya. Bukan Natal baju baru. Bukan Natal mabuk-mabukan. Bukan Natal pesta pora. Tetapi mari Natal ini kita artikan makna ini. Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Pakai sebagai penginjil-penginjil ini. Dan juga kita melihat di sini. Apa yang dikatakan lagi? Gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Saya berbicara dulu tentang pengajar-pengajar. Di dalam gereja, di dalam satu kumpulan ada guru-guru yang Tuhan pakai. Dia sebagai pengajar saja. Dia ngajar firman Tuhan. Dia ngajar firman Tuhan. Memang Tuhan berikan kepada mereka talenta tentang mengajar. Nah, kita coba mengintrospeksi di dalam hidup kita. Apakah kita ini sudah masuk di dalam kehidupan ini? Tolong jangan dimatikan. Apakah kita juga dipakai sama Tuhan sebagai rasul? Apakah kita ini juga dipakai sama Tuhan sebagai nabi? Atau sebagai pemberita-pemberita Injil? Atau pengajar-pengajar? Atau kita juga dipakai sama Tuhan sebagai gembala-gembala? Kita boleh memeriksa diri. Bertanya di dalam kehidupan kita. Itu penting sekali. Itu urusan pendeta, itu urusan pendeta. Tidak. Tuhan ajarkan kepada kita seperti ini. Supaya satu saat kita pulang, kita membawa poin untuk Tuhan. Di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita pulang, kita tidak membawa poin. Ditanya apa? Kosong. Nol. Hidupnya rame tok di dunia. Hidupnya membuat kacau tok di dalam dunia. Tidak ada fungsi sama sekali. Itu langsung Tuhan perintahkan malaikat saat ini kurungkan kepada dia. Tapi marilah. Karena apa yang dia katakan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Engkau akan bertanggung jawab atas perbuatanmu. Baik dan tidak baik. Jadi mari. Yang saya mau berbicara saat ini tentang gembala. Ya. Gembala ini yang Tuhan percayakan untuk mengembalakan domba-domba yang ada. Dia senantiasa memberikan makan. Dia bawa domba-domba yang sedang sakit, dia rangkul ini. Bukan gampang. Kalau bukan itu pilihan, kalau bukan itu panggilan, belayu. Berapa banyak Tuhan izinkan COVID-19, berapa banyak orang yang lari daripada Tuhan. Lari dari pelayanannya. Karena apa? Sudah tidak cocok dengan dagingnya mereka. Mereka berpikir mau menjadi gembala. Enak. Gitu. Tapi waktu Tuhan izinkan COVID datang, banyak yang lari. Sekarang banyak bagian dodol nasi campur. Siapa yang mau beli nasi campur? Pesan kepada saya. Bukan menyampaikan lagi kebenaran. Maka itu kita belajar pagi hari ini. Satu orang yang dipercayakan Tuhan. Saya ajak kepada Bapak Ibu. Yaitu 2 Timotius. Yang namanya Timotius. 2 Timotius 4. Ayatnya yang pertama sampai dengan 8. Kita melihat di sini seorang yang dipilih sama Tuhan. Ya. Kita baca di dalam 2 Timotius 4 ayatnya yang pertama sampai dengan 8.
Saya boleh membaca. Penuhilah panggilan pelayananmu. Di hadapan Allah, Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepada demi penyataannya dan demi kerajaannya. 2. Beritakan firman, siap sedia baik atau tidak baik waktunya. Nyatakan apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. 4. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukakan bagi dongeng. 5. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah, ingat, dalam menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikan tugas pelayanannya. 6. Mengenai diriku, kata Rasul Paulus kepada Timotius, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memerintah iman. 8 sama-sama jemaat 1, 2, 3. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat ini satu kebenaran firman Tuhan yang Tuhan ajarkan kepada kita. Dan saya percaya Tuhan ajarkan kepada kita bukan hanya kita mendengar. Coba kita simak baik-baik dan kita simpan dalam hati, berusaha lakukan dalam hidup ini. Sebab orang yang bisa melakukan kebenaran firman Tuhan, orang yang mau mendengar dan lakukan dengan setia, Tuhan akan menjadikan dia kepala bukan ekor dan naik terus dan tidak akan turun. Bahkan Tuhan akan memberkati di dalam kehidupannya. Bahkan di seluruh bangsa dia menjadi berkat. Kita semua tentu senang kalau dikatakan seperti ini. Tetapi ini adalah satu ajaran kebenaran firman Tuhan. Yang Tuhan mau kita belajar. Tadi kita berbicara tentang seorang gembala. Siapa gembala ini? Dia adalah Timotius. Ya. Dia ini adalah orang yang sudah dididik mulai dari kecil oleh neneknya. Oleh ibunya, sehingga dia menjadi orang yang benar-benar berkenan kepada Tuhan, sehingga Tuhan izinkan Rasul Paulus memilih kepada Timotius untuk menggembalakan jemaat yang ada di Efesus. Kita melihat di dalam 2 Timotius 1 ayatnya yang kedua. 2 Timotius 1 ayat kedua, keluarkan saja. Kepada Timotius, anakku yang kekasih. Kasih karunia, rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa, Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Sekali lagi kepada Timotius, anakku yang kekasih, kasih karunia, rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa, Kristus Yesus. Karena dia ini adalah anak yang kekasih. Anak yang baik. Anak yang sudah dirubah mindsetnya, pikirannya. Mulai dari kecil dia dididik sama orang tua, sama neneknya. Dididik sama orang tuanya. Maka itu di dalam Efesus 6 ayat pertama. Ya. Orang-orang tua itu kita juga harus didik kepada anak-anak. Didik yang di dalam Tuhan. Maka itu disuruh orang-orang tua, kita anak-anak muda harus taat kepada orang-orang tua. Karena mereka didik kita di dalam Tuhan. Kita juga orang-orang tua yang ada di sini. Belajar anak-anak itu dididik sama Tuhan, kepada Tuhan. Diajarkan tentang pelajaran-pelajaran tentang Tuhan. Saya 2 minggu yang lalu saya katakan pendidikan budi pekerti sudah tidak ada. Tapi sudah diganti moral. Ya. Sudah diganti, bukan ditiadakan, sudah diganti pendidikan moral. Moral kita ini di sekolah digantikan semua. Maka itu kita melihat bagaimana Timotius ini dididik sehingga Tuhan percayakan kepada Rasul Paulus ini
untuk memilih Timotius. Yang dikatakan kepada Timotius, anakku yang kekasih, kasih karunia, rahmat dari damai sejahtera dari Allah Bapa, Kristus Tuhan kita menyertai engkau. Jadi telah menerima kasih karunia daripada Tuhan. Karena apa? Mereka ini adalah Timotius ini orang yang sudah terdidik, anak baik. Anak baik. Sehingga dipercayakan, ayo kamu gembalakan. Karena mereka tahu, si orang gembala itu tidak bisa segampang-gampang dipilih. Kita ingat pada waktu itu, Saul berbuat dosa. Bangsa Israel ngotot terus, minta supaya pengganti daripada Saul ada. Samuel minta kepada Isai. Isai, mana anak-anakmu? Dibawakan semua anak-anaknya. Tidak ada satu pun yang dipilih. Padahal waktu itu Isai punya anak-anak tinggi, gagah, perawakannya luar biasa, ganteng. Mereka jago dalam segalanya. Tapi Tuhan bilang semua ini aku tidak pilih. Aku hanya pilih ada satu. Ngangon wedus. Siapa? Daud. Karena aku melihat hatinya. Jadi memang itu penting. Di dalam juga Amsal 31. Bukan melihat kemolekannya, cantiknya, segalanya semua. Istri yang bijak itu adalah hatinya. Karena melihat hatinya. Saya berdoa tadi kepada Bapak Daniel. Tidak dibuat-buat, saya nangis. Saya sama-sama dengan dia melayani. Sekian belas tahun, hampir 20 tahun. Kami buka gereja di sini, waktu itu mereka sudah langsung datang. Ya, saya melihat, mohon maaf, bukan apa. Ya, kata istri saya, kadang kalau kita berbicara jangan gini, nanti iblis pukul, jatuh. Ya. Tapi mempunyai ketulusan, punya hati. Ya, jadi kita melihat, sehingga tadi saya berdoa sama Tuhan, saya nangis. Tuhan taruh, itu orang bilang bahasa dunia bilang bukan purpur, tahu purpur. Purpur itu pura-pura, nangis tidak. Benar saya nangis melihat ketulusannya. Karena di dalam Mazmur 73 ayatnya yang pertama. Mazmur 73 ayat pertama, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Allah itu baik. Pada waktu saya berdoa, di situ Tuhan taruh sama saya bersmili, saya nangis. Hati saya benar-benar Tuhan. Karena saya merasakan di dalam pelayanan-pelayanan ini, sekian belas tahun, bahkan sudah puluhan tahun, ya, melayani dengan beliau. Tidak pernah ada gesekan. Ya saya minta sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Pak Daniel jaga terus. Tidak pernah ada kegesekan. Ada kurang lebih. Ya, selesai habis. Nah kita belajar di sini. Disinilah Tuhan pilih. Rasul Paulus pilih kepada siapa? Timotius karena hatinya. Memang hati itu penting sekali. Kemarin saya habis renang. Selesai saya renang waktu saya mandi di atas kamar mandi di Shangri-La. Saya duduk. Saya tidak cerita kepada istri saya dulu juga. Tapi Tuhan ingatkan kepada saya. Memang sebelum dulu saya menikah, saya ini istilahnya bukan nakal, tidak. Ya wajarlah anak-anak laki kalau mau cari pasangan hidup kan wajar. Ya, jadi saya pada waktu itu, saya lagi bekerja, ada si orang pengusaha hasil bumi yang ada di daerah Pasar Pabean. Anak itu dia duduk di toko, dia cantik sekali anak itu. Pada waktu itu saya lihat sama dia cantik dan lain segala semua. Saya coba masuk. Saya dekati dia, karena dia cantik. Saya berbicara dan singkat cerita mulai sedikit ada hubungan. Hubungan tentu kalau sudah ada hubungan, apa yang dia minta pasti dikasih. Jadi anak ini pengusaha hasil bumi. Dia tinggal minta saja sama saya, Pak Herman, kamu ada hasil bumi? Oh ada, berapa harga? Mana. Karena ada udang di balik batu. Ambil. Ya.
Sesudah itu dia bertanya sama saya, Pak Herman punya uang. Oh berapa kamu butuh uang? Sekian. Oh ambil, bawa. Singkat cerita kami jalan. Istri saya tidak tahu sampai sekarang. Tapi saya mau cerita dia tadi malam, tapi saya bilang biar di mimbar saya cerita saja. Pada waktu saya jalan dengan dia, untung Tuhan itu baik. Dia sudah mengatur semua kehidupan kita. Pasangan-pasangan hidup kita yang baik. Jadi saya tidak bisa jadi dengan dia. Saya kejar dengan cara apapun, tidak bisa kena. Sudah jalan, tapi tidak bisa. Karena apa? Dia matanya masih banyak yang dia lihat. Ya sudah, singkat cerita. Saya duduk kemarin. Dan saya tahu, hari-hari ini orang itu hidupnya bagaimana saya tahu. Rumah tangganya bagaimana saya tahu. Dan Tuhan kasih ingat kepada saya. Tuhan tahu rancangan hidup kita. Yeremia 29 ayat 11. Bukan rancangan celaka. Tapi rancangan damai sejahtera. Penuh pengharapan masa depan dengan dia. Seingat saya. Tuhan katakan saya seumpama waktu itu. Kamu kejar terus itu. Kamu dapat. Jadi apa hidupmu sekarang? Engkau melihat istrimu sekarang. Yang senantiasa mendampingi. Ya tante ya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Ya benar. Seandainya Tuhan bilang engkau dapat orang ini. Dia cantik, dia molek dan lain-lain. Tapi kalau hatinya tidak bagus. Bahasa Mandarin bilang. Atau bahasa Hongkong bilang. Keksengken. Bikin mati kita. Hati jengkel. Maka itu Tuhan itu tahu. Rancangan-rancangan dia untuk kita bukan rancangan yang jelek. Rancangan-rancangan ini rancangan yang penuh damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Saya bersyukur. Sesudah itu Andre keluar. Saya bilang, Tuhan kasih ingatkan Papa. Tapi saya tidak ceritakan semua. Lanjut sama dia. Tapi saya bagikan semua ini. Karena apa? Tuhan melihat hati. Maka itu kita melihat Timotius dipercayakan untuk apa? Melihat hati. Untuk apa? Menggembalakan. Dan kita melihat pada waktu itu. Di dalam 1 Timotius 1 ayatnya yang pertama. Ayatnya yang kedua. Kepada Timotius anakku. Yang sah di dalam iman. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera. Dari Allah Bapa, Kristus Yesus, Tuhan kita menyertai engkau. Dan langsung pada waktu itu Rasul Paulus menuliskan surat kepada siapa? Timotius. Tentang apa? Kau hati-hati. Timotius, ya. Dalam penggembalaan ada berapa banyak orang yang mengajarkan ajaran sesat. Sudah diberitahu. Timotius, engkau sekarang saya angkatkan sebagai gembala untuk menggembalakan jemaat yang ada di Efesus. Tapi kau hati-hati supaya jemaat-jemaat ini yang dipercayakan ya jangan sampai ada orang-orang yang menyesatkan. Hati-hati. Karena Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam berjemaat yang Tuhan percayakan gembala untuk menggembalakan. Dia harus banyak belajar. Ada karakter-karakter yang harus dihadapi. Karakter-karakter apa? Satu, ada jemaat mohon maaf yang sebagai domba. Ada jemaat juga yang seperti apa? Seperti kambing. Ada jemaat juga seperti apa? Seperti serigala. Lupa, kok bisa Bapak omong seperti itu? Ya memang di dalam jemaat itu. Ya. Ada macam-macam karakter yang Tuhan izinkan. Kita harus menghadapi. Ada jemaat yang seperti kambing. Ada jemaat yang seperti domba. Ada jemaat yang seperti serigala. Coba kita melihat. Matius 25 ayat 31. Matius 25 ayat 31. Saya baca di sini. Apabila Anak manusia datang dalam kemuliaannya. Dan semua malaikat bersama-sama dengan dia. Maka ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Menceritakan kedatangan Tuhan Yesus.
32. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama apa? Seperti gembala memisahkan domba dan kambing. Ada domba dan kambing. Seperti itu. Dan lanjut 33. Dan ia akan menempatkan domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Jadi memang domba itu sudah ada tempat di kerajaan surga. Ada di tangan kanan Tuhan. Kambing-kambing itu ada di tangan kiri. Mohon maaf sekali lagi. Saya kalau habis buang air besar, saya mau berusaha cuci pakai tangan kanan itu tidak bisa. Tidak bisa. Kalau tangan kiri lancar, jari tangan kiri ini yang pegang yang kotor-kotor saja. Itu adalah kambing. Kambing ada di kiri, ditaruhkan, domba ada di kanan. Nah kita melihat. Dan ia akan menempatkan domba di sebelah kanannya. Itu huruf besar Tuhan. Dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Juga di tangan Tuhan. Jadi ada kambing, ada domba. Dan juga kita melihat, Pak, kok ada serigala? Kita melihat dulu di dalam Matius 6. Ayatnya yang ke-15. Matius 7 ayat ke-15. Matius 7 ayat ke-15. Tentang hal pengajaran yang sesat. Tuhan Yesus juga berbicara kepada murid-murid. Di dalam pelayanan ingat ada orang-orang yang ditetapkan dia sebagai penyesat. Sepenyesat itu modelnya bagaimana? Kita melihat di sini. Ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ini dibukakan Tuhan kepada saya. Timotius harus sabar. Karena yang dihadapi itu ada domba, yang dihadapi itu ada kambing, yang dihadapi juga ada domba, ada serigala. Dan kita tahu pada waktu itu Daud sedang mengembalakan dombanya, kambingnya yang ada. Di situ ada serigala yang datang menerkam di situ. Tapi Daud pegang tongkat itu, pukuli serigala, hilang dia. Jadi kita tidak perlu takut. Maka itu kita melihat ada domba, ada serigala, ada kambing. Untuk jadikan mereka semua itu domba, maka datanglah Tuhan Yesus ke dunia. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 tolong dikeluarkan. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah. Jadi Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini. Bukan kita umat Tuhan merayakan Natal. Gereja mendapatkan sumbangan dari pengusaha-pengusaha untuk memberikan souvenir kepada jemaat. Bagus. Tetapi bukan itu tujuannya. Karena mereka katakan, Pak, Natal, Pak. Kami yang sudah merasakan diberkati mau menjadi berkat. Terima kasih, terima kasih. Jadi sebentar Bapak Ibu. Minggu lalu sudah ada yang menerima, ada berkat. Sudah terima. Yang tidak terima, ya mungkin sudah habis atau bagaimana saya belum tahu. Tetapi ini ada lagi. Dah putus-putus itu berkat. Puji Tuhan. Ya. Jadi nanti waktu keluar, saya minta lagi sekali lagi. Ibu Kris ada di belakang. Oh mungkin tugas. Ibu Nyoh ada di belakang. Dengan coba ada dua anak-anak yang punya rasa tanggung jawab. Kalian ke belakang, kasihkan. Ya. Yang sudah terima hari Sabtu, tolong jangan terima lagi. Yang sudah terima hari Kamis, tolong jangan diterima lagi. Yang betul-betul belum merasa terima, terimalah.
Mungkin itu hadiah emas, mungkin hadiah uang, atau hadiah, terimalah dengan ucapan syukur. Tetapi yang kita mau berbicara di sini Natal, bukan Natal bagi-bagi hadiah. Tapi Natal ini adalah kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia ini. Mari kita sambut Dia. Kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita sambut Dia. Ibu-ibu ini, mereka mungkin sebentar selesai mau latihan, mau sambut dengan pujian, mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan. Sambut dia, belajar, ada kor, bagus. Ibu-ibu yang lain mereka berusaha untuk dekor ini. Mereka sambut semua untuk Tuhan kita Yesus Kristus, untuk dekor. Bukan untuk manusia. Mereka lakukan semua ini. Ibu-ibu ini mereka keluarkan biaya berapa banyak. Untuk apa? Dekor ini semua. Coba bayangkan, ini kayu semua ini. Panjang-panjang macam gini, ibu-ibu ini jadi tukang kayu. Loh, saya bilang, Bu, ibu jadi tukang kayu. Tuhan Yesus jadi tukang kayu. Kenapa tidak? Jadi mereka potong. Lihat di keluar nanti bagian kanan. Ada 2 panjang kayu-kayu. Diambil mereka potong satu persatu. Keringat yang begitu banyak. Mereka buat. Kenapa? Mereka sambut. Kita melihat anak-anak muda mereka begitu antusias. Sampai sewa tempat. Mereka nyanyi. Oh Holy Night. Dan nanti akan ditampilkan di sini. Masukkan di YouTube dan lain-lain. Menyambut Tuhan Yesus. Nah inilah yang Tuhan minta. Kita juga dipakai sama Tuhan. Untuk menginjil. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi firman Tuhan ini. Tuhan Yesus datang untuk siapa? Cari orang yang sakit. Siapa itu yang sakit? Itu serigala. Dia sakit. Karena dia manusia. Dia menyamar seperti domba. Serigala yang berbulu domba. Dia udah rusak itu. Jadi Tuhan Yesus datang. Hai serigala yang berbulu domba. Apakah engkau masih mau percaya saya? Kalau percaya pasti ada satu perubahan dalam hidupnya. Hai kambing-kambing, aku datang untuk engkau. Apakah engkau mau percaya kepada saya? Saya percaya. Kalau kita mau percaya kepada Tuhan, Tuhan akan rubah. Dan kita melihat di sini siapa yang kambing, yaitu Rasul Paulus itu kambing. Lupa, Bapak kejam sekali ya. Berani berbicara Rasul Paulus itu kambing Pak ya. Ya. Ini kalau begini masuk lapor di Polda, ini ada satu bahasa yang membuat hamba Tuhan punya nama tidak baik, bisa dikomen, bisa dilaporkan. Tapi ini ada dalam firman Tuhan. Kita melihat di dalam 1 Timotius ayatnya yang ke-13. 1 Timotius ayat yang 13. Keluarkan. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu dari luar iman. Jadi Rasul Paulus ini menuliskan kepada Timotius. Timotius, aku ini dia bilang, aku yang tadinya seorang penghujat. Kambing itu juga termasuk di dalam penghujat, melakukan yang dosa. Dan seorang penganiaya yang mengejar orang-orang yang datang sama Tuhan. Dan seorang yang ganas garang. Orang yang ganas itu juga termasuk kambing. Ganas. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuannya itu di luar iman. Tadi pagi jam 4 lebih saya sudah bangun dengan istri. Saya sambil ngobrol segala dengan dia. Saya bilang kamu juga ini kadang faktor U ada mulutnya dadat. Untung ya saya sabar ya. Saya ngomong. Dia tertawa. Untung ya saya sabar. Karena apa? Dulu saya tidak sabar. Saya ganas. Untungnya saya sabar. Dia tertawa. Ganas. Jahat. Temperamen yang tinggi. Tapi
seperti Rasul Paulus, Tuhan rubah. Makanya Rasul Paulus katakan kepada Timotius. Nah, saat ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Timotius ini sudah dipanggil sebagai gembala untuk menggembalakan jemaat yang ada di Efesus. Dan kita melihat apa yang dikatakan Timotius. Di dalam ayatnya yang pertama perikop di atas, penuhilah panggilan pelayananmu. Timotius, penuhilah panggilan. Engkau sudah dipanggil, engkau sudah dipilih, sudah jalankan saja. Memang jadi gembala itu udah enak Bapak Ibu. Kalau gembala yang memberikan nyawanya kepada dombanya. Tapi kalau gembala upahan itu enak. Dia datang, dia melayani. Datang orang kasih berkat, datang orang kasih perpuluhan, datang kasih wah enak. Ya, kaya dia, punya pesawat, senang. Tapi kalau gembala seperti Tuhan Yesus, nyawa pun dia berikan, dia pertaruhkan. Untuk siapa? Untuk anak-anaknya. Gembala yang benar dikatakan di dalam Kisah 10, Yohanes 10. Gembala yang benar itu nyawanya dia pertaruhkan. Bahkan domba-dombanya dia kenal satu persatu. Dia kenal satu persatu. Tadi saya tetap duduk sebagai gembala. Ada di depan, saya tunggu anak-anak saya datang. Dan saya pesan kepada penjaga pintu. Kamu ingat ya, kurang lebih seperempat pintu tutup sudah. Ya, tutup. Kalau kenapa Pak? Ya kita harus jaga. Karena apa? Sekarang ini ada begitu banyak kejahatan. Kita punya jemaat sudah masuk, kita tutup sudah. Kalau malam ibadah sudah sel masuk, tutup sudah gereja. Tidak usah lagi seperti dulu kita buka besar-besar, tahu ini ada gereja. Ini ada domba sini, sudah kita tutup. Saya tunggu ini domba-domba datang. Tadi ada ibu kekasih kami dari Ambong. Silakan berdiri, mari ya berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Saya melihat pada waktu itu dia masuk, tapi kan saya tidak tahu. Ini kan tidak pernah saya lihat. Kalau ibu kekasih yang dibawa oleh Ibu Ros, keluarganya, Ibu Ros sudah lapor saya kemarin, Pak, saya besok datang Pak, bawa saudara. Jadi saya tahu, oh ini saudara. Makanya tadi waktu masuk, saya bilang mukanya kok seperti Ibu Siburian ya. Loh Papa belum tahu, Ibu Siburian sudah dipanggil Tuhan. Sudah Bu, tahu Bu, tahu. Ya. Tapi di sini saya tanya, Bu dari mana? Saya kan kita harus hati-hati, harus jaga. Jangan sampai datang kita tidak kenal, tiba-tiba masuk ke dalam sini. Kita sedang beribadah, dia duduk di depan di tengah-tengah daripada Ibu Ani sini. Yang waktu itu dia semua. Wa inna lillahi rajiun. Pendeta langsung tergoleng. Tapi dia katakan tidak Pak. Beta dari Ambon. Beta mau naik kapal pulang ke Ambon. Tapi beta tinggal di sini. Beta lihat pendeta ada gereja. Beta mampir dulu. Supaya sebentar habis ibadah beta naik kapal. Sampai di Ambon dengan selamat, bisa ketemu saudara-saudara. Natal, orang Ambon biasa. Oh silakan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Domba itu, gembala itu tahu. Domba yang benar juga dia tahu itu gembala. Coba ini ayat. Ada banyak-banyak ayat ya, tidak apa-apa. Ya, saya tidak lari kemana-mana, saya ini gembala, mau 10 jam juga di sini, tidak apa-apa, saya tunggu. Saya dari jam 4 sudah ada di sini. Jam 4 pagi saya sudah ada di sini. Nunggu. Ya, haleluya. Yohanes 10 ayat 14. Saya boleh baca di dalam ayat 11 dulu. Akulah gembala yang baik, kata Tuhan Yesus, memberikan jawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala, ingat baca baik-baik, dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang meninggalkan domba-domba itu, lalu lari sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-berai domba-domba itu. Jadi serigala juga itu datang mencari domba-domba itu, diterkam. Jadi ada di dalam gereja itu ada serigala juga.
Tapi kalau gembala yang tidak benar, dia lari. Emang gue pikirin, lu mau mati kayak lu mau hidup, emang gue pikirin. Gitu loh. Tapi kita melihat di dalam ayat 14. Aku gembala yang baik dan mengenal domba-dombaku. Dan domba-dombaku mengenal aku. Tuhan Yesus katakan, akulah gembala yang baik, mengenal domba-domba. Jadi yang saya mau berbicara saat ini, saya sebagai gembala, saya harus menjadi gembala yang benar, mengenal domba-domba. Jangan sampai domba-domba saya ini kena serigala masuk, menghancurkan mereka, memporak-poranda di dalam kehidupan mereka, di dalam rumah tangga mereka, di dalam suami, istri, anak-anak, dimasukin dengan ragi dan lain-lain sehingga hancur semua. Gembala yang benar, dia pegang tongkat. Jadi kalau ada di sini serigala, pergi. Jangan punya tempat di sini. Tempatmu sana, di Gunung Semeru, biar di bawah lahar. Di sini ini semua kita lagi berusaha membawa domba-domba ini, membawa kawanan-kawanan kambing dari domba, bawa pergi supaya nanti sekali kelak Tuhan Yesus datang, mereka menjadi orang-orang yang benar. Jadi kalau ada di sini serigala-serigala yang mau menghancurkan anak-anak Tuhan, pergi kau di Semeru sana. Itu banjir lahar lagi menunggu engkau di sana. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan juga dia katakan di sini ayat 16. Dan ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kau tuntun juga. Dan mereka akan mendengar suaraku. Dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Tuhan sudah pesan kalau ada di antaranya yang tidak punya gembala, gembalanya sudah tidak ada. Sekarang banyak gereja-gereja sudah tutup, mereka dengan online saja. Dan banyak orang tidak mau, mereka lebih senang sekarang untuk beribadah. Kalau saat ini mereka belum punya gereja, belum buka, mereka datang, kita harus gembalakan mereka. Sebab kalau tidak akhir zaman ini kita melihat, sudah tidak bisa lagi beribadah. Ini akan panjang terus berurusan. Kita harus menuntun domba-domba ini juga. Ibu kekasih kita, Ibu Ros. Hambanya, kemarin saya ada teruskan ke grup. Hambanya, minggu ini saya tidak bisa hadir. Dia punya sopan santun, dia punya aturan karena dia mengerti firman. Karena saya masih urus, suami saya dulu menggembalakan jemaat di Nongko Jajar, seorang dokter, seorang PhD, seorang berpengetahuan, tapi menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, melayani di desa Nongko Jajar sana. Ya, jadi sekarang suami saya sudah dipanggil, saya sebagai ibu gembala mengantarkan gembala kuak yang ganti untuk ke sana. Jadi saya tidak hadir dulu ya. Minggu depan saya hadir. Ya Bu. Kemarin rencana, Bu Pak kalau sore karena pagi harus bangun pagi. Bu tidak apa-apa pagi-pagi saja. Iya Pak. Domba. Dia punya gembala. Tetapi karena saat ini gerejanya tidak digembalakan, tidak dalam ibadah, dia berusaha. Ibu datang di sini merasa apa Bu? Apakah senang dengan sirsak jus? Apa senang dengan tomat jus? Apa senang dengan mie? Atau senang dengan nasi kering-kering punya? Bukan Pak, aku datang di sini Pak. Hatiku senang. Rasanya hidup saya ini dipenuhi oleh kebenaran firman. Dan makanan-makanan yang disampaikan, makanan-makanan keras. Karena kami ini sudah bertumbuh. Pak saya juga ada pergi coba tapi hati tidak enak. Saya kepingin datang Pak. Silakan Bu, semasih ada gereja sana belum buka. Tapi kalau sudah buka, ya memang Tuhan bilang kembali ke kandang, harus kita kembali ke kandang. Karena Tuhan sudah ngomong di dalam 10 perintah Allah, jangan engkau ingini kepada orang punya. Tidak boleh. Domba-domba orang itu kok tidak boleh lompat. Yohanes 10 ayat pertama.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk di dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Jadi kita tidak boleh merampok itu jiwa orang. Maka itu jemaat Surya Kebenaran yang ada di sini, supaya saya jangan lupa, Natal kita tetap rayakan 24 malam, 24 sore. Mungkin Natal 24 atau 25 nanti kami berjarah lagi. Hari Minggu tanggal 25 jam 8 pagi ada perjamuan kudus. Tapi saya bilang mohon maaf kepada jemaat-jemaat yang bukan domba, yang bukan jemaat, tetapi jemaat yang betul-betul sudah kaki tangannya ada digembalakan di sini. Ya, kalian harus, karena mereka tidak perlu diomong sudah tahu. Tapi kalau ada jemaat yang jemaat Natal, ya datang. Saya bilang kalau bisa jangan dulu. Karena apa? Tempat ini kan terbatas. Ini tinggal tambah 10 orang lagi, 12-15 orang udah penuh. Tapi kalau datang semua, semua dari mana datang? Gereja mau buka di muka kan tidak mungkin. Buka tenda bisa. Tapi di sini semua khusus untuk jemaat. Maka itu datanglah jemaat-jemaat. Tanggal 24 kita sama-sama merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Tanggal 25 merayakan Natal. Ya. Dengan sekalian perjamuan kudus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan mintakan kepada kita supaya jemaat-jemaat Tuhan ini benar-benar dia harus menjadi Timotius menjadi gembala yang benar. Maka itu apa yang dikatakan di dalam 2 Timotius 4, penuhilah panggilannya. Jadi Timotius ini harus betul-betul apa yang dikatakan Rasul Paulus, penuhilah panggilan ini. Kita melihat ayat pertama dikatakan, di hadapan Allah, Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Itu Rasul Paulus yang sudah dirubah sama Tuhan. Dia lagi sedang membawa jiwa-jiwa ini memenangkan. Dia sudah membuka gereja. Dia pesan kepada Timotius ini adalah orang yang sudah dipilih sama Tuhan. Karena Tuhan melihat hatinya. Dan dia sudah dididik dari kecil oleh neneknya. Dididik oleh orang tuanya. Pesan. Di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh. Ada kata sungguh-sungguh kepadamu. Demi pernyataan dan demi kerajaannya. Dipesan kepada Timotius. Untuk apa? Sampaikan di dalam ayatnya yang kedua. Beritakanlah firman. Ini memang. Beritakanlah firman. Siap sedia baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegur dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Orang menyampaikan firman Tuhan ini enak. Dilakukan coba. Saya membaca firman Tuhan ini bukan gampang. Kadang kita menjadi gembala putus asa. Kadang kita bertanya, Tuhan, kok saya sudah sampaikan firman Tuhan sudah susah payah. Mengajar mereka dengan susah payah. Di gereja kami bukan 20 menit. Di gereja kami 1 jam 3/4 duduk dengar firman. Ibadat 3 jam. Dengan susah payah menyampaikan firman, merenungkan dan sampaikan ini. Kadang kita putus asa Tuhan. Tapi Tuhan bilang sudah. Sampaikan saja. Untuk urusan tumbuh dan tidak itu urusan aku. Kamu hanya bisa sampaikan saja. Maka itu dia katakan, beritakanlah firman. Kadang mau, ayo sampaikan firman. Mau malas Pak. Wis opo Pak? Tak sampai no podo ya Pak. Sampai no ono sing dengar, ono sing turu Pak. Wis rasanya gregeten Pak. Wis malas Pak, tidak usah Pak, tidak usah.
Tapi ini si orang Timotius yang Rasul Paulus katakan, nanti Timotius, waktu engkau sampaikan firman Tuhan, engkau jangan bosan-bosan. Sampaikan saja. Jangan kau berkata, waduh Pak, saya sampaikan firman Tuhan itu huruf apa Pak? Aku di atas keringatan setengah mati. Aku di atas capek segala semua. Aku sudah siapkan firman, puasa dan lain-lain. Saya sampaikan tidur Pak. Habis tidur apa lagi Pak? Kalau udah tidur main HP Pak. Waduh. Tapi untung jemaat sini. Kan ada yang tidur kan. Ya kan? Kalau mungkin ada yang tidur mungkin tadi malam kehujanan. Jadi tidurnya nyenyak dah panas. Sampaikan saja. Karena firman itu suara Allah. Yohanes 1 ayat 1. Pada mula adalah firman. Firman itu adalah Tuhan sendiri. Bapak Ibu, saya sampaikan ini. Ini sudah terkonsep semua. Bukan saya catat gini, saya lepas. Alkitab ini Bapak mau bawa pegang-pegang. Tetapi Roh Kudus sudah siapkan semua sama saya, udah masuk semua. Bahkan saya tidur pun malam juga kadang Roh Kudus berbicara kepada saya. Saya bangun pagi, saya sudah siapkan Roh Kudus sampaikan. Saya duduk di belakang Roh Kudus sampaikan. Engkau lihat ini, engkau lihat ini. Sampaikan. Siap sedialah, baik atau tidak baik waktu. Sampaikan saja, baik tidak baik waktu, sampaikan. Sebab yang kita sampaikan ini adalah firman, bukan kita. Dalam keadaan baik tidak baik, sampaikan. Saya dah tahu tangan saya ini. Ini kok tiba-tiba ini, kok rasanya tidak enak, kayak encok gitu. Saya berpikir mungkin waktu saya renang atau bagaimana. Tapi istri saya katakan faktor U. Umur sudah 61. Ya masih muda. Ya, tapi ya pasti ada encok-encoknya sedikit. Coba lihat mobil-mobil kalau sudah tua. Diganti apapun juga sampai masih ada klek sini. Ini udah tua klek sini. Ini klek di sini. Kadang kalau kita ngomong, aku udah mau sampaikan. Aku mau tidur. Ngorok. Enak. Kenapa? Ikiku sakit. Tapi baik tidak baik. Ada waktu apa? Sampaikan saja. Oh, tidak bisa Pak. Soalnya saya lagi begini Pak. Tidak bisa Pak. Tidak bisa Pak. Itu juga ketidaksukaan daripada Tuhan. Karena pada waktu disuruh, dia banyak menolak. Dia banyak alasan. Maka itu kadang orang bilang, Pak, kenapa Bapak ini kok begini tiba-tiba Tuhan bisa buat gini Pak ya. Kok bisa buat ini? Karena saya lakukan, baik tidak baik saya lakukan. Saya lakukan semua apa yang Tuhan suruh. Saya lakukan. Kemarin saya bawa barang. Waktu saya pergi ke Pacet hari Jumat. Saya pikul itu barang. Saya bagi, Tuhan bilang bagikan semua. Itu orang-orang di sana. Karena memang saya dapat banyak. Saya pergi, saya bagi. Saya bagi. Kasih itu ada orang yang kita kasih menyenangkan hati. Ada juga yang kita kasih dan menyenangkan hati. Ada yang tanya, Pak ini baru atau bekas? Wis dikei. Saya takut, ini baru apa bekas? Ini mie ini sudah habis waktu atau tidak? Ini beras ini sudah habis waktu apa tidak? Ini minyak ini sudah habis waktu apa tidak? Masih tanya. Saya bilang ini baru. Oh ya, ini baru gelem. Yo kape. Ini dah baru dah gelem. Tapi ada juga pada waktu kita kasih pulang. Pak, monggo Pak, terima kasih banyak Pak. Itu manusia tahu terima kasih. Pak, terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Tapi ada juga yang macam begitu. Maka itu saya bilang di dalam, bukan di dalam gereja saja, di dunia ini, di luar sana juga itu ada orang kambing, ada domba, ada juga serigala. Secara manusia gergeten. Mungkin ada orang kata, wes, dah ilo, dah ada lagi kasih-kasih. Saya pernah bawa satu karung sepatu. Pak, ini sepatu buatan mana Pak? Ya pabrik lah. Tapi saya banyak takut. Maka itu ada
seorang pengusaha dan juga dia sebagai istri hamba Tuhan. Mereka dulu, sekarang juga masih diberkati Tuhan. Mereka punya banyak barang-barang, baju-baju luar semua. Dia suka memberikan kepada jemaatnya. Pada waktu berikan kepada jemaatnya gak mau, jemaatnya ngamuk. Kok bekas dikasihkan kita? Kok bekas kok dikasihkan kita? Gak mau. Jadi ibu ini katakan, wes mulai saat ini kapok, ndak ilok, aku dah mau kasih. Ya, jadi sekarang ada dapat semua, tak kasih jemaatnya sudah kebenaran. Ya apa jemaat-jemaat kamu semua dia terima? Oh senang, menyambut dengan sukacita. Makan mereka berdoa, kapan datang lagi? Bukan jemaat saja, istri saya juga menyambut. Barang-barang datang. Loh istri kamu juga ambil. Oh ambil. Habis anak kamu. Oh ambil. Kalau kamu, saya juga ambil. Kamu lihat kaos-kaos yang tulis Versace segala. Itu kan saya ambil. Kamu lihat kaos tempat renang punya semua. Itu kan saya ambil. Wah gitu. Senang ya. Tak kirim lagi. Berdoa. Supaya nanti datang banyak. Tapi dia bilang kalau si umpama jemaat saya, waduh, wis tak kasih sama saya. Lebih baik mohon maaf tak buat di luar daripada kasih. Kekik. Ya saya bilang harus sabar dong. Ngomong enak, harus sabar. Istri kamu ambil, wah ke. Maka itu istri saya kalau dia sudah jalan dia pakai jin itu semua. Kalau gitu masih ada lagi. Lo masih ada lagi, iya. Nah Bapak Ibu yang dikasih itu, mereka tanya di pacet, baju bekas ya, lu, kamu udah tahu, ini diambil sama istri saya dicuci, dipakaikan anaknya, sing wedok, pakai baju bekas itu, dipakai. Tapi baju itu bukan apa, baju dari luar. Kan banyak orang-orang berduit, mereka beli, mereka sisipi taruh di kamar, sembunyi masuk di dalam situ dan tidak pernah pakai jadi kumal. Dicuci kan jadi baru. Iya kan? Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dikatakan di sini, beritakanlah firman ini siap sedia baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Kita manusia ini kadang kita tidak sadar. Hidup ada di dalam kesalahan. Maka itu Tuhan kita Yesus Kristus diutuskan datang ke dalam dunia. Untuk datang memakai hamba-hambanya. Tuhan Yesus sendiri juga menegur kepada mereka. Apa yang salah. Kita kadang tidak sadar. Kita ini jadi ada perbuatan salah. Kalau kita mau tahu bahwa kita ini salah dan tidak, itu tanya di rumah itu pembantu. Kalau kita mau tahu suami kita itu baik apa tidak, tanya itu istri yang dekat sama dia. Kalau kita mau tahu istri kita baik apa tidak, tanya suami yang tidur sama-sama dengan dia. Kalau kita mau tahu anak-anak kita baik dan tidak, tanya ini keluarga di dalam. Itu yang tahu, orang luar tidak tahu. Maka itu kadang orang hanya melihat di luar saja. Berbicara dengan enak, halus, oh bagus. Tapi kita tidak tahu hatinya. Tuhan bilang waspadalah serigala ini berbulu domba. Dia datang menyamar seperti serigala berbulu domba datang kepada kamu. Berhati-hati. Sehingga kemarin saya pada waktu saya selesai renang. Saya renungkan untung Tuhan. Kau tidak ketemukan kepada saya pasangan hidup yang serigala berbulu domba. Karena saya tahu saat ini hidupnya di luar tak karuan. Nek kena aku ya opos. Nasib. Tapi saya pegang. Yeremia 29 ayat 11. Tuhan kita tidak punya rencana yang celaka untuk kita. Seandainya saya mendapatkan dia menjadi ibu gembala, dia bikin kacau di dalam gereja. Benar kan? Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ada berapa banyak orang yang hidup tidak tertib. Kita berusaha. Kita melihat di dalam 1 Tesalonika 4. 1 Tesalonika 4 ayat 14. 1
Saya baca di dalam ayat 12 dulu. 1 Tesalonika 4 ayat 12. Kami minta kepadamu, kata Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat yang ada di Tesalonika, juga kepada gembalanya, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu di dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Catat baik-baik itu. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu damai seorang dengan yang lain. 14. Kami juga menasihatkan kamu saudara-saudara. Tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Tegurlah mereka dengan hidup yang tidak tertib. Ada berapa banyak orang yang kita berbicara saat ini, Rasul Paulus berbicara kepada jemaat-jemaat yang ada di Tesalonika. Ada pelayan-pelayan Tuhan yang tidak tertib hidupnya. Sudah diberikan waktu jam sekian, kamu harus datang berdoa. Kamu harus menghormati orang-orang yang susah payah. Ini kan ajaran-ajaran di dalam pengajaran. Tapi kadang mereka hidup tidak tertib. Hidup kacau balau. Tegur mereka. Orang yang hidup tidak tertib. Pelayanan. Marilah. Sebelum ibadah, siap dulu. Hati ini. Tadi saya turun jam 4. Ibu ini sudah bersih berikan. Dia tanya sama saya, Bapak kok pagi? Sudah turun? Kan jam 6. Ini baru jam 4. Iya Bu. Aku dahulu ke sini. Rajin Pak. Ya memang sudah ditaruh hati begitu. Dia kan dari agama seberang. Sampean punya pemimpin juga gitu. Yo ada yang begitu, ada yang tidak. Dia bilang. Ya sudahlah buka pintu. Kita jadi contoh. Kita harus tertib. Kita mau disayangi Tuhan. Kita mau diberkati Tuhan. Belajar hidup itu tertib. Punya aturan. Kalau kita hidup tidak tertib, tidak punya aturan, hanya pintar toh yang ada di dalam otak kosong. Apalagi sekarang akhir zaman ini. Berapa banyak orang susah di luar. Tapi marilah kita jadi orang menjadi pelaku firman. Hidup tertib. Hidup punya sopan santun. Saya menyampaikan ini. Ini saya harus belajar. Kadang kalau kita duduk di situ, Pak, untuk apa Bapak duduk di sana? Saya kan menyambut, saya punya anak-anak datang. Bu, saya kan menyambut. Saya menghormati kan. Saya mau dihormati. Sedangkan saya tidak menghormati orang. Mana bisa? Saya harus menghormati. Bu, apalagi orang tua. Ayo Bu, mari Bu. Harus saya menghormati. Tapi di sini kita lihat kalau kita tidak mau menghormati orang. Orang bilang minggu lalu, saya bilang ada ajaran. Bahasa Hakka. Dia bilang apa? Mokakau. Saya khotbah ini. Ada orang yang dengar di YouTube, dia telepon saya. Kamu bisa itu bahasa ya, mokakau. Itu bahasa, itu kasar loh. Kalau orang Hakka bilang mokakau itu orang tua dapat didik yang baik sama anak-anak. Tapi ada anak-anak yang dididik juga tidak bisa. Maka itu Tuhan Yesus yang datang ke dunia. Karena apa? Mereka tidak mau punya hidup yang tertib. Mereka tidak mau dinasihati. Mereka tidak mau ditegur. Bahkan mereka tidak mau menghargai. Kita melihat, dikatakan di dalam 1 Petrus tadi. Ya, kami juga, 1 Petrus 5 ayat 14, tolong dikeluarkan. 1 Petrus 5. Sorry, tadi ayat itu. Ya Tesalonika. Ya. Kami juga menasihatkan kamu saudara-saudara. Tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Ya. Hiburlah mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semuanya. Jadi orang yang hidup tidak tertib ini. Tapi sebelumnya di dalam ayatnya yang ke-12 dia katakan di sini. Ayat 12. Kami minta juga kepadamu. Kepada jemaat. Saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu.
Bahkan juga dia katakan di dalam 1 Timotius 5 ayat 17. 1 Timotius 5 ayat 17. Penatua ini penatua. Diaken-diaken. Yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat. Terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Disuruh menghormati. Kalau mau dilihat, oh jadi berarti Bapak Gembala kepingin Bapak Gembala dihormati. Tidak. Saya hanya minta hidup saja yang tertib. Kadang juga kita mengalami orang-orang. Saya menggembalakan 20 lebih tahun. Macam-macam manusia. Ada yang punya limau. Limau itu aturan. Ya betul ya, lisiannya. Limau, punya aturannya, betul ya. Punya aturan. Dia kalau ketemu orang, dia hormati. Selamat pagi. Tapi ada orang, kalau ketemu orang, dia lihat aja, dia tidak mau tahu, dia balik. Siapa lu, gue tidak mau tahu. Ya tidak apa-apa. Tuhan bilang harus sabar. Ada orang kalau ketemu, sekali lagi, dia menghormati. Makanya saya bilang kalau kita mau dihormati, kita harus jadi contoh dulu. Maka saya berusaha saya jadi contoh. Ya. Tapi kan ada orang kalau ketemu, dia lihat aja, dia tidak mau lihat. Apalagi kalau sudah pegang duit titik, belum ake loh, titik, tidak mau lihat. Tapi orang yang punya pendidikan, makanya saya bilang budi pekerti. Pendidikan moral Pancasila sekarang. Waktu saya bilang budi pekerti sudah tidak ada sekarang, Pak Kris bilang, Pak, memang sudah digantikan jadi PMP. Ya, oh ya, punya aturan. Ada Efesus 6 ayat pertama, kita taati kepada orang tua. Apa yang diomongi. Maka itu kita harus didik, kita punya anak-anak. Punya aturan. Makanya saya pikir, iya ya. Saya tadi, waktu saya duduk, masuk, ada si orang ibu. Yaitu Ibu Cu. Dia datang, saya lagi berdiri. Tapi sebelumnya Ibu Cu masuk, mungkin orang ini tidak lihat saya, karena saya tertutup mungkin, atau saya bisa jadi kecil dan besar. Datang. Wih, saya pikir, padahal ini firman ini suruh saya sabar. Tapi Tuhan kasih hibur sama saya. Saya bilang, oh Tuhan, ada yang datang. Ya, saya tidak minta seperti Ibu Cu, tidak. Tetapi menghormati. Pak, Bapak, Ibu, anak-anakku, kalian bisa lakukan itu. Kalian yang terima. Karena itu firman Tuhan. Pada waktu Ibu Cu datang, dia sudah jalan, dia kembali. Pak, saya punya hati. Tuhan bilang, engkau kan diproses. Kalau semua datang sama kamu macam begitu, kayak bagi ulos gitu, kan tidak. Saya ketemu si orang bapak lagi, dia masuk. Dia sudah masuk, dia lihat saya ada di situ, dia keluar. Menghormati. Tidak usah bawa sama saya lampar. Tidak usah bawa sama saya PY. Tidak usah bawa saya apa-apa. Yang penting semua sudah mengikuti pesan-pesan Tuhan. Nah inilah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dia katakan tegurlah. Ada yang mau ditegur. Ada yang tidak mau ditegur. Nah itu kembali lagi Bapak Ibu, kenapa Tuhan Yesus datang kedua kali ke dunia ini. Untuk membenahi orang-orang yang tidak mau. Untuk mempertahankan orang-orang yang hidup sudah dalam benar. Maka itu saya bilang, hidup ini sudah diturunkan dari keturunan yang baik. Maka itu orang bilang untuk pasangan hidup, bebet bibit bobot itu. Tapi sudahlah, kalau bebet bibit bobot tidak baik, apa dah bisa diambil? Bisa, kalau dia sudah dirubah sama Tuhan. Seperti Rasul Paulus.
Rasul Paulus itu orang jahat, orang ganas, bebet bibit bobot tidak baik. Tapi waktu dia ketemu dengan Tuhan Yesus di Damsyik, dia berubah dan dia katakan, dulu aku ini penghujat, dulu aku ini ganas, dulu aku ini. Maka itu Bapak Ibu, sampaikan saja Tuhan bilang, memang ada lalang dan gandum. Tuhan bilang biarkan mereka tumbuh bersama. Sudah besar itu gandum tetap tumbuh bagus. Lalang itu dipotong, buang dan dibakar. Kita ini berusaha jadi orang jadi gandum. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman ini tidak tabrak kemana-mana. Tetapi saya sebagai seorang gembala yang Tuhan taruhkan kepada saya. Bahkan juga Rasul Paulus katakan kepada Timotius, Timotius, beritakanlah firman, siap sedia baik tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Wah, ini yang dibicarakan bukan untuk siapa-siapa. Teristimewa apa kepada gembala. Tak gampang loh jadi gembala. Kalau semua dapat seperti gembala, yang semua datang gini-gini, dia bisa enak saja, semua itu enak. Tapi ingat, gembala seperti Raja Daud tidak ada pergumulan. Jatuh dia dengan Betseba. Karena tidak ada peperangan, dia ada di kamar loteng, dia lihat Betseba mandi, dia jatuh. Jadi gembala juga harus mempunyai pergumulan. Dan dia tahu pergumulan itu adalah pembentukan, besi menanamkan besi. Terus dibentuk terus karakternya. Dan Tuhan minta kepada kita, sebagai seorang gembala harus banyak sabar. Musa justru karena dia tidak sabar, pada waktu bangsa Israel itu dipimpin untuk keluar dari Mesir pergi ke Kanaan, sampai di Meriba, bangsa Israel ini yang sudah melihat mujizat demi mujizat, mereka minta air kepada Musa, mereka terus teriak sama Musa, Musa tidak sabar. Padahal Tuhan bilang, Musa, tongkatmu itu cukup engkau tunjuk. Tapi Musa marah, tidak sabar. Musa tidak sampai di atas gunung Nebo. Dia tidak bisa melihat tanah perjanjian karena tidak sabar. Tuhan tolong. Kau berikan kepada Timotius itu sabar dalam menggembalakan jemaat di Efesus. Kau berikan kepada saya juga 20 tahun sabar dalam menghadapi ini. Tapi bagaimana bisa sabar? Hanya satu, supaya kita harus lahir baru. Harus punya buah-buah roh. Kalau kita punya buah-buah roh, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, hidup di dalam buah roh itu ada kesabaran. Sabar itu ada, minta. Sabar dalam segala susahmu. Sabar, Tuhan Yesus sertaku. Sabar, sabar. Ini saya punya khotbah ini. Banyak mereka tunggu, mereka dengar. Sabar. Saya boleh ngomong sekarang ini. Saya bisa sabar apa tidak? Kadang melompat. Tapi kalau melompat karena saya mengerti firman, ini berkat mau datang lagi. Kadang mau melompat, lihat macam gini. Oh, ini berkat mau datang lagi. Sabar. Berbuat yang baik, jangan jemu-jemu, berbuat saja yang baik, berbuat saja yang baik, sabar. Kita tidak bisa datang dengan pedang. Kamu begini-begini, tidak. Mereka lakukan itu, marilah kita belajar jadi orang. Kejahatan jangan dibalas dengan kejahatan, balaslah dengan kebaikan. Berbuatlah yang baik. Karena itu ada tabur tuai. Pagi-pagi jam 4. Tiba-tiba saya buka. Ya, ini sudah tidak asing lagi. Tapi saya lihat di YouTube. Tadi malam. Itu mereka katakan. Sudah ditahan. Dan inilah orang yang ditahan. Dulu dia gencar-gencarnya. Dia mau masukkan orang. Dia lakukan yang jahat. Sekarang dia tuai. Saya pikir-pikir, iya ya. Apa yang kau tabur itu kau tuai ya. Saya ada kirim di grup. Lihat nanti.
Apa yang kau tabur, dulu kau gencar-gencar, kau mau menghancurkan orang ini. Kau mau masukkan orang ini. Sekarang tidak lewat berapa lama, engkau sekarang. Kalau orang itu ada di dalam jalan yang benar, jangan kita lakukan yang salah sama dia. Itu kita berurusan sama Tuhan. Roma 8 ayat 31b. Tuhan bilang, kalau aku di pihak engkau, siapa melawannya? Siapa yang bisa menggugat engkau? Kata Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Lakukan yang sabar. Bapak Ibu, belajar ini, sabar ini tidak gampang. Ngomong mengajar itu enak, lakukan ini. Belajar ini. Minta sama Tuhan. Hari ini kan hari yang sudah sangat dekat. Tadi dikatakan di dalam Matius 25 ayat 31. Tuhan bersama malaikat surga datang ke dunia untuk menjemput anak-anaknya. Waktu dijemput kita ini jadi kambing atau domba. Seperti gembala memisahkan kambing dan domba. Kita ada di posisi mana, kambing atau domba? Kalau kita ada di posisi domba, pertahankan. Kalau kita ada di dalam kambing, usahakan kambing pindah jadi domba. Pindah jadi domba. Supaya apa? Tuhan kita datang menjemput kita bawa naik. Bawa naik. Masuk di dalam pesta anak domba Allah. Wah, dah lama lagi loh. Saya akan percepat kita lihat ini. Dah lama lagi Tuhan datang. Bahkan dikatakan di sini, dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ini pengajaran firman. Ibu Ros mengatakan, Pak, aku senang Pak. Pengajaran-pengajaran yang Bapak ajarkan. Seperti gembala saya. Gembala saya menguraikan tak bernakal itu satu persatu Pak. Ada papan-papan bersambungan semua. Ada kemah suci, pertumbuhan-pertumbuhan roh semua satu persatu. Saya senang Pak ada pengajaran-pengajaran. Karena apa? Kita melihat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di dalam ayatnya yang ketiga. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Keluarkan ini. Karena akan datang waktunya kapan? Hari-hari ini. Orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Sudah tidak suka lagi ajaran-ajaran sehat. Yang menyampaikan ajaran-ajaran sehat adalah gembala-gembala yang dipercayakan untuk menggembalakan domba-domba ini. Seperti Tuhan Yesus. Salah tegur, tapi dengan penuh kasih. Tapi sekarang ini, hari-hari ini, waktu-waktu ini, ajaran-ajaran sehat orang sudah tidak suka lagi. Mereka lebih apa mengatakan, mengumpul guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinga. Sudah terbuka kan? Terbukti kan? Banyak gereja sekarang kan tutup. Bersyukur ini jemaat Surya kebenaran ini. Bersyukur kalian masih dengar suara gembala. Bersyukur. Yang lain sudah tidak mau. Mereka katakan, wah ada usah Pak ke gereja. Bapak mau cari siapa? Ya. Itu di gereja di luar di YouTube. Banyak itu hamba-hamba Tuhan. Betul mereka sampaikan. Maka itu Tuhan bilang, hari-hari yang terakhir ini firman harus disampaikan di seluruh dunia. Mereka sekarang dipakai untuk menyampaikan firman, disampaikan firman ke seluruh dunia. Bertobat kerajaan Allah sudah dekat. YouTube ini sampai di seluruh dunia. YouTube ini, khotbah-khotbah ini sampai di seluruh dunia. Saya punya istri, punya ponaan, insinyur ITB, dokter, insinyur mesin. Dia bilang sama saya, hari Minggu saya tunggu Ijang punya khotbah. Ijang itu panggil kakak ipar. Ini saya khotbah gini, dia bilang sudah ceritain. Saya tunggu Ijang punya khotbah. Kenapa? Saya senang. Ini makanan keras yang saya suka. Kita kalau sudah dewasa suka makanan keras.
Saya suka, dia bilang. Bahkan tadi malam saya berbicara sama kakaknya yang perempuan. Dia ngomong kepada saya, besok Bapak Pendeta khotbah. Anak-anak saya tunggu. Mereka ambil dari TV Surya Kebenaran. Mereka tunggu. Jadi saya biasanya kalau sudah selesai, saya bilang kepada Andre, sebelum Papa periksa, jangan dikeluarkan dulu, Papa lihat dulu. Dia bilang, senang saya ini yang keras-keras. Saya bilang, saya sampaikan ini dengan hati. Sudah zaman sekarang tidak ada lagi sudah yang suka ajaran-ajaran sekat. Ada waktunya. Bapak Ibu, kapan waktunya? Sekarang ini. Tidak ada lagi jemaat yang mau duduk dengar gembalanya punya khotbah. Mereka bilang, enak Pak. Di mana-mana kita tinggal pilih Pak. Waduh Pak, Bapak tahu yang sampaikan ganteng Pak. Waduh, luar biasa. Pak, Bapak tahu yang menyampaikan cantik Pak. Luar biasa Pak. Lucu Pak. Lucu, waduh, dia khotbah tentang apa tidak tahu, pokoknya lucu. Tadi ada makan perjamuan kudus Pak, dia bilang. Dari gereja mana? Dari gereja A. Semua gereja diikuti, makan perjamuan kudus dia mengikuti supaya apa? Dia diberkati. Karena katakan, makan dan minum tubuh dan darah. Dengan benar, maka Tuhan akan menjanjikan. Langit dan bumi adalah seisi milik Tuhan akan berikan kepada. Puji Tuhan, aku makan perjamuan kudus. Tapi perjamuan kudus waktu makan, masih ada bangkai-bangkai busuk yang masih ada di dalam yang kita simpan. Masih ada hati-hati yang tidak benar. Sudah tidak mau lagi ajaran sehat. Bahkan dia katakan di sini akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendak untuk memuaskan keinginan telinganya. Memuaskan keinginan telinga yang lucu-lucu. Sekarang banyak manusia sedang ditampi. Jemaat Tuhan ditampi. Pengusaha-pengusaha banyak ditampi. Hamba-hamba Tuhan juga banyak ditampi. Ditampi seperti lalang dan gandum. Seperti kambing dan domba. Kalau orang-orang tidak benar ini. Contoh, kita melihat. Wah, orang ini kaya sekali ya. Rumahnya besar ya, mobilnya begitu besar ya. Kaya sekali, wah ini orang kaya. Hebat, betul. Tapi Tuhan kirim itu COVID datang. Barusan saya pergi ke Terawas. Karena teman saya omong sama saya. Pak, saya kepingin Bapak bersama istri, anak. Dan juga sekalian kelak Bapak bawa jemaat pergi ke villa saya. Villa saya besar sekali dan dia ini orang ternama di Surabaya. Ayo datang Pak. Jadi hari Jumat waktu saya pergi ke Pacet, saya turun ke Terawas. Saya kontak sama dia. Saya bilang, mana villamu, saya mau lihat. Dia kasih. Villa saya di Terawas Garden. PT ini. Wah, carilah. Villa ada di atas gunung. Mentereng betul-betul. Luar biasa ini villa. Ini kakaknya punya dari PT 1, ini kakak 2, PT 2, ini kakak 3, adik 3, PT 3, besar-besar semua. Pada waktu kami lihat, disuruh masuk, ya sudah saya hanya lihat dari luar. Oh gitu, enggak silo kok, biasa-biasa saja. Tapi pada waktu saya turun, itu villa-villa yang bagus-bagus semua. Ditulis dijual, dijual, dijual. Bahkan pada waktu saya ada di situ, itu villa ada tanah yang besar. Saudari Atelia dia ngomong, ini tanah punya Suherman. Saya bilang kayak opo. Ya dibangun villa. Untuk apa? Ya retreat jemaat. Oh ya wes. Kalau dia bilang untuk senang-senangan, dah. Senang aja di gereja. Hati sudah senang. Karena Tuhan bilang, aku bersuka cita kalau orang berkatakan, mari ke rumah Tuhan. Mazmur 122 ayat 1. Tapi di situ waktu saya datang, dijual semua. Banyak dijual. Kelihatan wong soge. Ditanya ini punya apa? Oh PT ini. Loh PT ini lah gede. Apa jual? Bangkrut. Jadi bisa dilihat. Yang kedua. Melihat rumah-rumah tangga.
Pada waktu itu kena fine-nya enak-enak segalanya semua. Mereka senang. Tapi saat ini Tuhan kirim COVID masuk di rumah tangga itu. Itu badai datang. Rumah tangga itu goyang. Karena ekonominya sudah tidak benar. Karakternya manusia ini mulai hancur. Timbullah mulai berkata bercerai dan lain-lain. Situ satu sama lain sakit hati. Nah disitulah kelihatan. Yang ketiga, melihat banyak hamba-hamba Tuhan. Di dalam melayani mereka luar biasa. Namanya terkenal. Tapi Tuhan kirim COVID sama mereka. Mulai jatuh berkelimpangan. Yang biasanya dulu khotbah. 1 bulan khotbah sekian lama. Tidak ada. Banyak jatuh berkelimpangan. Dodol nasi. Ini sebentar Ibu Retno bikin nasi. Nasi apa Bu Retno? Westala Pak Herman. Ciami Pak Herman. Kalau udah enak Pak Herman, enggak usah bayar. Itu seperti ini. Jual. Sudah banyak berkekurangan. Jemaat-jemaat Tuhan. Hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Mereka kita kelihatan luar biasa rohaninya, luar biasa segala semua. Mereka menyampaikan dengan gagah perkasa. Dengan tampilan-tampilan yang luar biasa. Tapi waktu Tuhan kirim badai. Kan banyak badai. Ada badai COVID. Badai masalah. Badai ekonomi. Segala badai. Tuhan kirim. Wes dah kuat. Maka itu Tuhan bilang apa minggu lalu, marilah kita jadi anak-anak Tuhan, bertumbuhlah sampai kesempurnaan. Ada halaman, pintu masuk, mezbah korban bakaran, pembasuhan. Ada ruang suci, ruang maha suci, naik sampai atas. Tuhan minta kita harus bertumbuh. Supaya waktu ada badai ini kita kuat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebab saat-saat ini sudah banyak sekali orang tidak mau. Mereka akan menginginkan yang enak-enak. Mereka tidak mau dikorek. Dosanya tidak mau dikorek. Istri saya ngomong minggu lalu, hari Senin. Ada kok Dot. Loh, kamu kok udah kasih saya pada waktu itu Dot. Dot dari mana? Kesia punya Dot, masih baru. Karena saya waktu itu rencana mau khotbah pakai Dot. Dot itu anak kecil itu masih seperti masih kasih minum Dot. Nina bobom, oh Nina bobom. Suka anak kecil ini di sudut dari waktu, dilihat dari sudut waktunya dia sudah harus jadi guru. Tapi dia masih seperti anak kecil. Tapi kita ini yang sudah dewasa rohani. Hai Bapak, Ibu. Udah lama lagi. Tak lama lagi. Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Berapa tahun yang lalu, ada ibu kekasih kita, almarhumah Ibu Ani, istri dari Yopi Pati. Pada waktu itu doa pagi di sini. Dia sudah Tuhan kasih tahu bahwa ini kanker. Dia sudah tidak enak. Tapi karena sakit dia berusaha untuk berdoa pagi, dia datang berdoa. Saya pimpin di sini, saya nyanyi. Tak lama lagi Tuhanku datanglah. Dia orang Manado. Dia katakan, Bapak Gembala itu nyanyi, siapa yang mau mati? Dia bilang, apa saya yang mau mati? Ya Tante Ani kita kan nyanyi. Ya ini Manado ini. Ya kita nyanyi, iyo. Mungkin saya yang mau mati. Betul, berapa saat dipanggil. Wa inna lillahi raji'un. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Karena hari-hari ini sudah banyak sekali. Sudah tidak bisa lagi. Orang bisa mendengar. Maka itu dia akan memanggil guru-guru palsu. Mengenakan telinga. Orang-orang akan membayar nabi-nabi palsu ini. Orang nabi-nabi yang pakai uang semua. Untuk menghibur mereka. Memberikan mereka senang. Kasih lucu-lucu. Ajaran sudah tidak ada lagi.
Dan kita lihat sekarang ini, Tuhan izinkan COVID, banyak orang-orang itu jatuh semua. Andre dia omong begini sama saya, Papa lihat si A ini. Dia diundang di satu TV Indonesia untuk khotbah. Habis itu, ya. Sekarang orang ini lagi diundang lagi ke sana. Dan saya katakan, Andre, kita jadi orang jangan kepingin kepujian manusia. Jangan kepingin manusia angkat kita. Biar kita nanti diangkat sama Tuhan. Kalau kita diangkat sama Tuhan lain daripada diangkat sama manusia. Kalau sampai saat ini kita belum diangkat sama Tuhan, karena Tuhan masih membuat sekelilingi kita ini fondasi yang kuat. Supaya waktu kita diangkat kita tidak jadi sombong. Maka itu saya bilang sama Andre, hati-hati engkau suruh orang khotbah, anak-anak muda yang khotbah. Kalau engkau melihat mereka ini kau suruh khotbah dan nanti mereka jadi sombong, lebih baik suruh duduk diam. Karena Tuhan katakan seorang pelayan Tuhan yang belum bertobat betul-betul, jangan engkau kasihkan sama dia, nanti jadi dosa. Jadi kita ini harus disiapkan dulu ini. Makanya tadi kan saya bilang, kadang orang itu masih ada di bawah, dia masih tahu. Tapi kalau kadang sudah diangkat sedikit dia udah lain, dia lupa segalanya semua. Itu dia punya nama, Fan Mien Muching, langsung berbalik. Pada waktu dia ada di bawah dia lain. Tapi pada waktu dia sudah terangkat sedikit, dia udah jalan kayak gini. Jangan loh saya bilang, tidak boleh. Saya bisa keras kalau dengan anak saya, tidak boleh loh. Kamu jadi orang, belajar jadi orang rendah hati. Orang yang rendah hati itu disayangi Tuhan. Tuhan katakan melalui Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Kamu lihat contoh daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu rendah hati. Pada waktu itu orang katakan salibkan Yesus, lepaskan Barabas. Orang bawa Tuhan Yesus untuk naik ke Via Dolorosa. Mereka suruh pikul itu salib, mereka pukul dia. Tuhan Yesus bisa membalas. Tapi dia punya rendah hati. Justru Tuhan Yesus rendah hati. Bapa itu senang. Sampai bawa naik. Dan dia mati. Hari yang ketiga dia bangkit. Namanya dipermuliakan. Kita harus jadi orang rendah hati. Kalau kita jadi orang sombong-sombong mendengkereng terus. Orang lihat saja sudah tidak suka. Ada satu orang dia berkata kepada saya gini. Pak, saya butuh uang Pak. Untuk membayar hari besok. Karena besok saya harus bayar. Oh ya, tapi gimana Pak? Saya nagih sama orang ini tidak bisa. Saya nagih orang ini dia main tarso terus sama saya. Saya bilang kamu jadi orang, kalau nagih orang berbicara rendah hati. Omong baik-baik. Jangan, oh dah apa-apa. Padahal uang sudah ada. Masih ngomong dah apa-apa. Ngomong rendah hati. Gimana caranya? Engkau datang sama dia. Tangan begini. Ai bisa tolong Ai. Saya minta maaf Ai. Kenapa? Saya tagih terus sama Ai. Ai bilang belum diperiksa. Entar besok. Sekarang saya mau minta tolong Ai. Ai tolong saya. Kalau Ai tidak kasih sama saya hari ini. Iki tukang-tukang yang lain saya belum bayar. Aku digebui Ai. Oh Ai, tolong Ai. Aku saya sudah cekel duit Ai. Jadi diturunkan gengsinya. Diturunkan gengsi. Oh gitu ya, tapi ya apa? Ya kalau tidak mau ya tidak apa-apa, tidak usah. Tapi waktu dia udah kepepet betul-betul dia datang. Jadi sudah dia datang, dia bilang, oh ya, loh ini kamu mahal. Ai, saya ini kerja apa adanya, untung berapa gini. Oh ya. Wis bayar, dapat uang. Waktu dapat dia telepon lagi sama saya. Dia siul-siul dia pergi makan-makan. Wah enak kamu. Lu susah lu ngomong gua. Lu senang lu lupa gua. Tapi saya tidak minta gitu. Tapi saya senantiasa gembala yang kepo. Suka mencari tahu.
Gimana? Karena saya berpikir dia harus bayar orang. Kalau dia tidak ada bagaimana? Suka mencari tahu. Saya tanya, ya opo, duitnya sudah terima? Oh sudah, kapan? Tadi. Kok enggak ngomong aku? Lupa. Saya kok di mana? Saya makan DTP. Oh tak tutup. Oh bentar. Lupa katanya. Loh kenapa? Iya saya bilang. Saya kepikiran sama kamu. Saya takut kalau kamu nanti belum terima, nanti wayane bayar, tidak ada kan gimana. Jadi saya berpikir kalau tidak ada, kamu ngomong saya. Loh, Bapak mau kasih? Gampang saya bilang. Nanti saya suruh Ibu Andreas kasih. Oh, ngunuta. Yang kita berbicara sekarang rendah hati. Mari. Di mana sih kita punya hebat? Sudahlah. Datang sama orang. Jangan mendengkleng. Jangan jaga wibawa kita. Tidak ada. Harga diri tidak ada. Ayub katakan, di mana harga dirimu? Sudah habis semua. Sudahlah, kita datang mengalah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sudah selesai. Biar saya undang pemusik, singer, ayo. Sebenarnya masih pajak yang kita harus dengar, tapi biar kita renungkan, kita baca baik-baik. Ini firman Tuhan ditujukan